Pada video ini saya akan menjelaskan percobaan up counter sinkron 3 bit. Percobaan ini dilakukan dengan membuat rangkaian counter sinkron menggunakan 3 buah flip-flop JK pada model trainer ITF02. Sesuai dengan gambar rangkaian yang diberikan, counter sendiri merupakan rangkaian digital yang berfungsi untuk menghitung pulsa clock. Pada percobaan ini, counter yang dibuat adalah up counter, yang artinya rangkaian akan menghitung secara naik dari nilai terkecil menuju nilai terbesar. Karena menggunakan 3 bit, maka jumlah kombinasi output yang dapat dihasilkan adalah 2 pangkat 3, yaitu 8 kondisi mulai dari binar 000 sampai 111 dalam desimal dari 0 sampai 7. Rangkaian ini disebut counter sinkron karena semua flip-flop mendapatkan sinyal clock yang sama secara bersamaan. Jadi, ketika pulsa clock diberikan, perubahan output pada flip-flop terjadi secara serempak mengikuti clock tersebut. Hal ini berbeda dengan counter asinkron di mana clock hanya diberikan pada flip-flop pertama, lalu output flip-flop sebelumnya menjadi clock bagi flip-flop berikutnya. Pada rangkaian sinkron, karena semua flip-flop menerima clock yang sama, proses perubahan output menjadi lebih teratur dan stabil. Pada rangkaian up counter sinkron 3 bit ini digunakan 3 buah flip-flop JK. Flip-flop pertama menghasilkan output bit paling rendah yaitu Q0, flip-flop kedua menghasilkan output Q1, dan flip-flop ketiga menghasilkan output bit paling tinggi yaitu Q2. Input C dan K pada flip-flop pertama diberi logika 1, sehingga flip-flop pertama akan selalu berubah keadaan atau toggle setiap kali menerima pulsa clock. Artinya, Q0 akan berubah dari 0 ke 1, lalu dari 1 ke 0, dan seterusnya pada setiap pulsa clock. Selanjutnya, flip-flop kedua akan berubah keadaan ketika kondisi dari flip-flop pertama memenuhi syarat. Dalam rangkaian ini, output Q0 digunakan untuk mengatur input C dan K pada flip-flop kedua. Jadi, Q1 tidak berubah pada setiap pulsa clock, tetapi berubah ketika Q0 bernilai 1. Kemudian untuk flip-flop ketiga, input C dan K dikontrol dari hasil gerbang N dari output Q0 dan Q1. Artinya, Q2 hanya akan berubah ketika Q0 dan Q1 dikontrol. Artinya, Q2 hanya akan berubah ketika Q0 dan Q1 sama-sama bernilai 1. Dengan susunan seperti ini, rangkaian dapat menghasilkan urutan pencacahan binar naik secara benar. Saat rangkaian dijalankan dan pulsa clock diberikan, output counter akan berubah secara berurutan. Keadaan awal atau present state pertama adalah 000 yang menunjukkan nilai desimal 0. Setelah mendapat satu pulsa clock, output berubah menjadi 001 yaitu desimal 1. Pulsa clock berikutnya mengubah output menjadi 010 yaitu desimal 2, selanjutnya menjadi 011 yaitu desimal 3, kemudian 100 yaitu desimal 4, lalu 101 yaitu desimal 5, dilanjutkan 110 yaitu desimal 6, dan terakhir 111 yaitu desimal 7. Setelah mencapai 111 pada pulsa clock berikutnya, counter akan kembali lagi ke 000. Proses ini akan terus berulang selama clock diberikan. Tabel PSNS digunakan untuk menunjukkan perubahan keadaan pada counter. Tabel PSNS digunakan untuk menunjukkan perubahan keadaan pada counter. PS atau present state adalah keadaan output saat ini sebelum pulsa clock berikutnya diberikan. Sedangkan NS atau next state adalah keadaan output setelah pulsa clock diberikan. Berdasarkan hasil percobaan, ketika PS bernilai 000, maka NS menjadi 001. Ketika PS bernilai 001, maka NS menjadi 010. Ketika PS bernilai 010, maka NS menjadi 011. Begitu seterusnya sampai PS bernilai 111, lalu NS kembali menjadi 000. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja sebagai up counter karena nilai output selalu bertambah 1 setiap menerima pulsa clock. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian up counter sinkron 3 bit berhasil melakukan proses pencacahan naik dari 000 sampai 111. Kemudian kembali lagi ke 000. Semua flip-flop bekerja mengikuti clock yang sama sehingga perubahan output terjadi secara sinkron. Tabel PSNS juga membuktikan bahwa setiap pulsa clock menghasilkan perpindahan state yang sesuai dengan urutan bilangan binar naik. Perkenalkan, nama saya George Samuel Desmondorengin dari kelas TRIC NRP 2425 6078. Sini saya akan menjelaskan
eh, rangkaian down counter sinkron 3 bit. Ini rangkaiannya seperti ini, menggunakan 3 jika flip-flop. Lalu dari jika flip-flop yang kedua disambung menggunakan gerbang N, baru masuk ke gerbang 3. Gerbang N-nya itu diambil dari eh, input J dan K dari jika flip-flop kedua dan output dari jika flip-flop. Misalnya saya demokan ini menggunakan clock yang otomatis. Sekarang saya gunakan clock manual sambil mengikuti modul. Sorry, sambil mengikuti mengecek tabelnya. Ini untuk clock pertama outputnya 111 yaitu desimal 7 ya. Lalu clock 2 outputnya 110. Ini seperti next step dari clock pertama. Lalu masuk ke present state clock 2 110 yaitu desimal 6. Lalu clock ketiga 101. Ini present state clock 3 dan next step clock kedua. Lalu lanjut clock 4 100. Ini lanjut clock 5 011. Clock 6 101 lalu 001 dan 010. Lalu kembali lagi ke 111 seperti desimal 7. Selanjutnya saya akan bahas up atau down, up dan down counter menggunakan kontrol. Nah, di sini rangkaiannya menggunakan 3 jika flip-flop yang output output rangkaian ini diambil dari setiap output setiap jika flip-flop. Lalu dari jika flip-flop pertama itu disambungkan maaf, untuk input jika flip-flop kedua itu diambil dari menggunakan dua gerbang N dan satu gerbang OR. Yang outputnya itu berasal dari kontrolnya dan juga output dari jika flip-flop utama. Sama juga dengan jika flip-flop ketiga, inputnya itu diambil dari output jika flip-flop kedua dan juga uh, output gerbang N yang dari jika flip-flop kedua. Lalu kontrolnya itu semuanya disatukan karena ini kontrol sinkron. Tentu saja saya demokan. Ini saya gunakan clock otomatis saja. Lalu kontrolnya saya bikin satu. Kalau kontrolnya satu, maka rangkaian ini akan menjadi rangkaian up counter. Kelas 5 sampai 7, lalu akan ulang kembali ke 0. Ini sesuai dengan tabel yang bagian up counter ini. Ini juga kontrol 1, maka ini desimalnya dari 0 sampai 7. Lalu jika saya matikan kontrolnya, maka dia akan menjadi down counter, yaitu output dari desimal 7 sampai ke desimalnya.
dan akan kembali ke 7 lagi. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Friansa, NRP akhir 66 dari kelas TRIC. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait praktikum yang ketujuh, yaitu kontak sinkron yang di poin keempat, yaitu yang di tugas nomor 2, terkait kontak sinkron 3 bit acak yang menghitung 36427501364 dan seterusnya. Nah, kalau di tugas itu kan menggunakan SR flip flop. Namun di sini saya ingin menggunakan T flip flop karena menggunakan T flip flop di sini itu lebih lebih simple gitu. Di sini saya udah dapat tabel ekstraksi TFF seperti ini. Lalu dengan tabel ekstraksi tersebut saya membuat tabel untuk PSNS-nya seperti ini, disesuaikan aja dari desimalnya seperti ini dan next stage-nya. Lalu didapat untuk input eksitasi TFF sesuai dengan tabel eksitasi. Nah, dari hasil tersebut, ini itu dibuat dalam bentuk T-map. Ini TC, TB, dan TA. Untuk T-mapnya ya seperti biasa, yang dekat ini dikelompokkan, lalu dibuat persamaannya sesuai ini, T-map. Nah, setelah dapat persamaan, kita membuat yang namanya itu rangkaian. Dari hasil tadi 3 persamaan tersebut, saya mendapat rangkaian seperti ini. Dan hasilnya ialah seperti ini. Yang dimana 0, 1, 3, 6, 4, 2, 7, 5, dan kembali lagi ke 0. Yang dimana hasil tersebut sesuai dengan yang diperintah di soal tugas nomor 2 tersebut di poin D ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan T flip flop maupun D flip flop atau SF flip flop itu sama aja, asal kita membuat tabelnya itu sesuai dengan yang pertama cari dulu tabel eksitasi dari mau menggunakan apa, lalu kita membuat tabel PSNS-nya dan membuat key map untuk mendapatkan persamaan tersebut. Nah, setelah dapat key map, kita bisa membuat rangkaian sesuai persamaan yang telah didapat. Di sini terbukti hasilnya sama, walaupun menggunakan T flip flop. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.